Well, shalom, apa kabar semuanya? Jemaat terkasih dalam Tuhan, jemaat gereja generasi apostolik. Senang kita bisa berjumpa lagi di dalam penutup tahun 2020 dengan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Saya percaya semuanya agak mixed feeling ya. Antara mau pesta, mau merayakan, mau sukacita, ketemu keluarga, tapi terbatas semua karena kita mesti melakukan 3M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 3M. Well, musim ini adalah musim yang sebetulnya bisa membawa kesehatan mental, kesehatan jiwa kita. Dan kita tahu bahwa keselamatan itu adalah suatu journey. Terus menerus sampai Yesus kembali ke bumi dan kita bertemu dengan dia di awan-awan. Oke. So ini bukan musim untuk Anda menjadi doom and gloom. Tapi ini musim di mana Yesus sebagai terang dunia lahir di bumi akan memberikan pencerahan dan menerangi hati kita. Kita tidak perlu suram seperti dunia. Kita di dalam Tuhan memiliki pengharapan. Saya mau bagikan satu kesaksian hidup dari seorang tokoh dari negara Republik China, di mana ada pastor yang sangat-sangat terkenal, bukan karena khotbahnya bagus, bukan banyak tanda-tanda ajaib, tapi keajaiban Yesus dalam hidupnya dia. Karena dia 20 tahun di penjara akibat mengabarkan Injil. Namanya Wang Mingdao. Suatu hari dia mendapat kunjungan wartawan daripada majalah Kristen Amerika. Dan juga wartawan itu menulis buku yang judulnya itu Faith That Endures, iman yang bertahan. Itu penulisnya namanya Ronald Boyd McMillan. Dia tulis pembicaraan dia dengan Wang Mingdao, gembala dari China yang sangat terkenal karena dianiaya dalam penjara 20 tahun. Dia diinterview oleh Wang Mingdao, diinterview oleh Ronald. Kemudian Wang Mingdao menjawab dengan pertanyaan kembali. Menarik sekali. Orang diinterview, tapi yang diinterview memberikan pertanyaan. Perhatikan pertanyaannya. Dia berkata seperti ini, "Young man, how do you walk with God?" Bagaimana engkau berjalan dengan Tuhan? So, wartawan Kristen itu bingung waktu ditanya itu. Terus dia menjawab seperti dia mau buktikan bahwa iman dia tuh benar. Bahwa dia tuh terbukti orang Kristen bagus. Nah, kita suka nggak sadar ya, suka jaim loh kalau ditanya loh. Nah, dia jawab aktivitasnya dia, siapa dia di gereja lokalnya dia, gereja lokalnya apa, nama gembalanya siapa, tanggung jawabnya dia apa, di situ peranannya apa, semua fungsinya digambarkan semua. Dan Wang Mingdao berkata, kok jawabannya salah? Dia bilang, pertanyaan saya, how do you walk with God? Nah, kalau engkau ditanya bagaimana kau berjalan dengan Tuhan, sebetulnya maknanya adalah kamu berjalan dengan Allah itu dengan kecepatannya siapa? Kamu duluin Allah atau kamu di samping Allah? Atau di belakang Allah? Yang mana? Dia gak bisa jawab sama sekali. Tapi menusuk kedalaman batinnya dia. Dia gak bisa jawab tuh. As a matter of fact, he was shaking. Dia gemeter. Nah, bagaimana saya bisa berjalan memberitakan bahwa saya ini hidup bersama Allah kalau aku tuh gak pernah berjalan bersama Tuhan. Nah, berjalan bersama Tuhan tidak bicara mengenai lari jarak pendek. Dulu saya paling suka lari jarak pendek di SMA sih yang terakhir. Lompat itu di atas pasir tapi kan pendek ya jaraknya. Lari. Nah, senang sekali saya itu. Karena saya kan penderita asma. Jadi kalau lari jarak panjang gak kuat. Endurance test gak kuat. Napasnya. Tapi kalau jarak pendek sprint bisa. Ternyata Wang Mingdao berkata, do you know that when you learn to walk with God. Di Galatia 5 ayat 25 NIV version dikatakan bahwa berjalan walk in step with God. Selangkah, sefrekuensi, sederap dengan langkah kaki Tuhan. Sekecepatannya Tuhan. Nah, kita memang kita ada ayat yang berkata kita mesti berlari dengan ketekunan. Saya ambil, kita baca ya. Dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dengarkan baik-baik, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba. Gak ada orang berlomba kan gak lari ya. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini ada perlombaan yang mesti dilakukan dengan tekun. Berarti ada aturan main stepnya. Oke, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. So, kita disuruh berlari dengan tekun, dengan ketekunan, run with endurance untuk the race that is set before us. Tetapi kita bisa nggak ada ketekunan dalam perlombaan ini, tahu nggak kenapa? Karena kita nggak bisa fokus kepada Tuhan, pencipta iman kita dan penyempurna iman kita. We cannot focus, we fail to focus. Nah, kalau Anda pelajari solitude and silence 2 menit, Anda membuat jiwa Anda teduh, tenang sampai diam di hadapan Tuhan. Oke, menanti Dia untuk bisa tahu kapan Dia hadir dan Dia ngomong apa. Anda mau tahu 2 menit itu apa? Recentering, refocusing on Jesus. Walaupun pikiran macam-macam timbul, but Anda terima, akui, oke, ada. Tapi jangan tertuduh, jangan repot, biarin aja. And refocus lagi ke Yesus, Anda ingat Anda dengan Yesus sedang ngapain. Nah, kalau kita gagal memfix our eyes on Jesus, perlombaan ini udah bisa jadi gak tekun, bahkan bisa drifting, bisa melintang, bisa melipir keluar jalur, sehingga destiny kita tidak tercapai. Nah, di sini Wang Mingdao berkata, Yesus itu ngundang kita untuk berjalan bersama Dia. Tapi mata kita mesti ada di Dia. Kalau enggak kita enggak kerasa. Okay, so running for Him and running with Jesus itu 2 hal berbeda sama sekali. Nah, saya mau Anda merenungkan ini supaya di akhir tahun 2020 ini surely your focus will be learning to refocus, recenter your mind to Jesus. Supaya Anda bisa menyelaraskan, align diri Anda terus ke dalam perlombaan yang Anda mesti lakukan dengan tekun. So ini bukan sprint, it's a long walk, a long journey. Okay? And so saya mau tutup dengan pesannya Wang Mingdao. Wang Mingdao berkata seperti ini. 20 tahun aku di sel tahanan ini. Ini bukan tempat yang aku pilih. Tapi aku ditentukan mesti di sini. Di tempat ini aku gak bisa ngapa-ngapain karena aku dimasuk ke lock cell yang gelap. Namun di tempat ini aku gak punya pilihan lain kecuali bergaul dengan Allah. Kecuali ngobrol sama Tuhan. Dan hidup di hadiratnya. Do you know what? Dia berkata kepada wartawan itu. That's all about Christianity. Itulah kekristenan. Being in the presence of God. Hidup selalu berdiam dalam hadirat Tuhan. Di kerjaanmu, di tahanan sel, di tempat khotbahmu. Being with Jesus is all about our life. Karena kita tidak melakukan apa yang kita mau buat Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya bukan kehendak kita, tapi kehendak Dia yang jadi. Saudara-saudara, kadang-kadang tempat yang gak enak, yang penuh penderitaan adalah tempat yang paling cocok untuk kita bisa berbalik dan fokus kepada Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dari Sweet Spot Pastor Indri, kita berjumpa lagi dalam Daily Feed Anda dalam episode berikutnya. God bless you.